Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah Jawa yang hijau, di mana gunung-gunung bersemayam dalam kabut dan hutan-hutan lebat menyimpan suara gaib, ada sebuah nama yang bergema dalam bisikan sejarah sekaligus mitos, Syekh Subakir. Ia disebut sebagai seorang ulama besar dari Persia. Datang bukan sekedar untuk menyebarkan agama, tetapi juga untuk menaklukkan sesuatu yang lebih halus dan lebih menakutkan. Penguasa-penguasa gaib yang dianggap menduduki tanah Jawa sebelum manusia menguasainya sepenuhnya. Kisahnya berada di persimpangan antara sejarah dan legenda, antara keyakinan dan imajinasi kolektif masyarakat Jawa. Disclaimer dulu, perlu ditegaskan sejak awal naskah ini tidak sepenuhnya dapat dibaca sebagai sejarah faktual yang terverifikasi. Apa yang akan kalian dengar adalah jalinan antara catatan naskah kuno, tradisi tutur kepercayaan spiritual, serta interpretasi para peneliti. Ada bagian yang nyata, ada pula bagian yang tak dapat dipastikan kebenarannya, karena ia sudah berbaur dengan lapisan-lapisan mitologi yang diwariskan turun-temurun. Dengan demikian, anggaplah cerita ini sebagai pintu untuk memasuki dunia pemahaman masyarakat Jawa tentang spiritualitas, bukan semata-mata biografi kering yang hanya berisi tanggal dan angka. Subakir disebut-sebut sebagai seorang wali besar dari Persia, seorang ulama sufi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu agama, namun juga menguasai ilmu hikmah, doa-doa, serta laku spiritual yang dipercaya dapat berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib. Kehadirannya di Jawa diceritakan terjadi jauh sebelum Wali Songo datang membawa dakwah Islam secara besar-besaran. Ia datang dalam konteks yang berbeda, bukan untuk mendirikan pesantren atau menyebarkan syariat secara luas, melainkan untuk membuka jalan, membersihkan tanah Jawa dari gangguan halus yang diyakini dapat menghalangi kelancaran penyebaran agama di kemudian hari. Menurut tradisi, tanah Jawa kala itu tidak hanya dihuni oleh manusia, melainkan juga oleh bangsa makhluk halus yang berkuasa di hutan, gunung, laut, dan seluruh penjuru. Mereka dianggap sebagai penguasa asli, jauh sebelum manusia membangun kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram, Majapahit, atau Demak. Penguasa gaib itu sering disebut dengan berbagai nama, mulai dari jin, lelembut, hingga roh-roh leluhur yang bercampur dengan keyakinan animisme dan dinamisme. Dalam banyak kisah, mereka tidak ramah terhadap manusia, bahkan bisa menimbulkan malapetaka jika tidak dipenuhi keinginannya. Syekh Subakir dengan keilmuannya dipercaya datang ke Jawa atas perintah khalifah atau penguasa spiritual dari Timur Tengah untuk menjalankan misi besar, menaklukkan bangsa halus dan menancapkan tonggak Islam di tanah yang masih dipenuhi oleh kekuatan gaib itu. Kisah ini tidak bisa dilepaskan dari naskah-naskah Jawa kuno, terutama babat tanah Jawa yang mencatat peran Syekh Subakir dalam menanam paku bumi, sebuah ritual mistis yang dipercaya menjadi penanda dimulainya era baru di tanah Jawa. Disebutkan bahwa Syekh Subakir membawa sebuah pusaka sakti dari Persia yang dikenal sebagai batu hitam atau paku bumi. Batu ini diyakini sebagai sarana untuk menundukkan para makhluk halus yang menguasai tanah Jawa. Dengan meletakkan batu itu di titik tertentu, energi gaib yang liar dan berbahaya bisa dijinakan, sehingga tanah Jawa menjadi lebih aman dihuni oleh manusia. Lokasi penanaman paku bumi itu konon berada di kawasan Gunung Tidar, Magelang, sebuah gunung kecil yang hingga kini disebut sebagai pakunya tanah Jawa. Gunung Tidar bagi masyarakat Jawa dikenal sebagai titik pusat kosmis. Di sana dipercaya ada pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib. Letaknya yang berada di tengah Pulau Jawa menjadikannya simbol keseimbangan. Maka tidak heran jika kisah Syekh Subakir selalu dikaitkan dengan gunung ini. Dengan menancapkan paku bumi di Gunung Tidar, Syekh Subakir tidak hanya menundukkan bangsa jin,
tetapi juga menstabilkan tanah Jawa secara spiritual, agar kelak menjadi tempat yang subur bagi perkembangan Islam. Namun, kisah ini bukan hanya tentang ritual mistis, ia juga menyiratkan pertarungan ideologi dan keyakinan. Syekh Subakir dalam mitologi Jawa digambarkan sebagai figur yang tegas, bahkan keras dalam menghadapi penguasa gaib. Ia berhadapan dengan tokoh-tokoh seperti Prabu Jin atau penguasa makhluk halus yang tidak rela kehilangan wilayahnya. Pertarungan itu bukan dalam bentuk peperangan fisik, melainkan adu kekuatan spiritual, doa, dan ilmu gaib. Dalam kisah tutur dikatakan bahwa Syekh Subakir membaca doa-doa tertentu, mengerahkan energi spiritual yang dahsyat. Hingga akhirnya, para jin itu mengakui kekalahannya dan tunduk pada aturan baru yang ia tetapkan. Ada pula yang menyebut bahwa sebagian bangsa jin tidak musnah, tetapi diusir ke lautan, gunung-gunung, atau tempat-tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Mereka diberi batasan wilayah agar tidak lagi mengganggu kehidupan masyarakat. Di sini kita bisa melihat bagaimana mitos Syekh Subakir berfungsi sebagai penjelasan kosmologis masyarakat Jawa terhadap hubungan mereka dengan dunia gaib. Bahwa kekuatan gaib itu ada, tetapi bisa dijinakkan, bisa dikendalikan, asalkan manusia memiliki laku spiritual yang kuat. Peran Syekh Subakir kemudian dilihat sebagai pembuka jalan bagi generasi setelahnya. Dengan tanah Jawa yang sudah ditundukkan, maka Wali Songo bisa datang dan menyebarkan Islam dengan lebih mudah. Tanpa penaklukan gaib itu, dakwah Islam mungkin akan berhadapan dengan resistensi yang lebih keras, tidak hanya dari manusia, tetapi juga dari kekuatan yang tak kasat mata. Karena itulah, Bakir sering diposisikan sebagai wali pendahulu, yang walaupun tidak termasuk dalam Wali Songo, tetapi punya peran fundamental dalam sejarah spiritual tanah Jawa. Namun, seiring perkembangannya studi sejarah, muncul pertanyaan besar. Benarkah Syekh Subakir tokoh nyata? Apakah ia benar datang dari Persia, ataukah hanya simbol dari proses Islamisasi awal yang dibungkus dengan narasi gaib, agar lebih mudah diterima masyarakat? Para sejarawan mencoba menelusuri jejaknya, tetapi catatan tertulis yang konkret sangat minim. Nama Syekh Subakir memang disebut dalam babat tanah Jawa, tetapi naskah itu sendiri penuh dengan campuran fakta dan mitos. Ada pula yang menduga bahwa Subakir berasal dari yang menunjukkan kemungkinan adanya hubungan dengan tokoh-tokoh Muslim dari Timur Tengah. Di sisi lain, bagi masyarakat Jawa, kebenaran historis Syekh Subakir mungkin tidak sepenting makna spiritual yang ia wariskan. Kisahnya menjadi bagian dari kosmologi, cara orang Jawa memahami dunia, hubungan antara manusia. Begitu, Syekh Subakir hidup dalam dua dimensi sekaligus. Ia bisa jadi seorang tokoh nyata, ulama dari Persia yang datang ke Jawa.